Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, langsung aja untuk yang pertama, ya, buat teman-temanku seluruh Indonesia yang menyaksikan channel Pak Tunut ini, dengan kurah iradah Allah kita masih bisa dalam rangka membahas masalah, ya, hadis-hadis Nabi, hadis sahih Bukhari Muslim. Hadis sahih Bukhari terutama sekali, iaitu menyangkut tentang poin nombor 3. Akan kita bahas tentang masalah ilmu, ya, masalah ilmu. Tentang hadis yang nombor 3 ini masalah membahas tentang asal mulanya ataupun surah yang pertama diturunkan Allah, surat Al-Quran, ya, iaitu berbunyi Al-Alam, ya, iaitu masalah Iqra. Okey, langsung saja kita bacakan saja maknanya. Nanti yang poinnya kita baca apa bunyi hadisnya, ya, kerana hadisnya ini panjang sekali, kita hematkan saja untuk ambil poin hikmah yang penting-penting saja. Jadi dari hadis nombor 3 ini, ya, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu, katanya, wahyu yang mula-mula turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah berupa mimpi baik waktu beliau tidur. Ya. Jadi waktu mimpi pertama, waktu wahyu turun yang pertama itu adalah selalu beliau dalam mimpi yang baik. Mimpi dalam artian baik yang memberikan faedah, ya, kepada kita untuk menerima ataupun manfaat dari mimpi tersebut. Ada mimpi yang baik dan ada mimpi yang buruk. Jadi mimpi baik ini datangnya dari Allah dan mimpi buruk ini datangnya dari syaitan, ya. Jadi kita kalau bermimpi itu yang baik-baik saja. Kalau ada mimpi yang jelek-jelek, itu bukan dari Allah tapi dari syaitan, ya, yang menggoda kita, yang mengingatkan kita pada hal-hal yang jelek. Kalau bagi jawab, kalau ada mimpi itu ada namanya mimpi basah, ya. Itu dapat mewajibkan kita bagi kaum cewek ini untuk mandi wajib kalau keluar air mani tersebut. Itu masalah mimpi, ya. Kita fokus dulu ke sini aja. Ya, teman-teman channel YouTube yang saya hormati, langsung saja yang lain. Sambungan yang tadi, biasanya mimpi itu terlihat jelas oleh beliau, ya, seperti jelasnya cuaca pagi. Jadi jelas, mimpi tersebut jelas yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak itu hati beliau tertarik hendak mengasingkan diri ke Gua Hira, ya. Jadi Gua Hira ini sebuah gua dekat jalan ke Arafah, kira-kira 4 km dari Mekah. Jadi setelah mimpi-mimpi tersebut, Rasulullah ingin mengasingkan diri, uzlah, ya, uzlah untuk menenangkan diri untuk menerima wahyu. Maka beliau mengasingkan diri ke Gua Hira. Jadi Gua Hira ini adalah gua yang terletak jalan ke Arafah, itu kira-kira 4 km dari Mekah. Jadi 4 km dari Kaabah tersebut. Ya. Di situlah beliau beribadah beberapa malam, tidak pulang ke rumah isterinya. Jadi beliau solat, tasbih dan bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah di Gua Hira tersebut sampai-sampai tidak pulang beberapa malam ke rumah isteri-isteri beliau. Jadi untuk itu beliau membawa pembekalan secukupnya. Setelah pembekalan habis, beliau kembali kepada Khadijah, ya. Jadi setelah pergi ke Gua Hira, beliau tentunya membawa makanan bekal sehari-hari untuk makan
Setelah habis, maka Rasulullah kembali kepada Khadijah. Ya. Jadi sederhana untuk mengambil lagi pembekalan secukupnya. Kemudian beliau kembali pula ke Gua Hira hingga suatu ketika datang kepadanya Al-Haq. Jadi kembali ke Gua Hira lagi, maka datangnya Al-Haq, ya, kebenaran atau wahyu. Yaitu suatu beliau masih berada di Gua Hira. Ya. Lalu malaikat Jibril, ya, malaikat datang kepadanya lalu katanya bacalah, ya. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Jadi malaikat Jibril menyuruh kepada Rasulullah untuk membaca. Jadi maknanya membaca di sini itulah, kalau kita pahami sekarang, makna membaca ini sangat mendalam. Ya. Iqra ini surat Al-Alaq yang pertama adalah untuk diperintahkan kepada umat kita, umat Islam, seringkali untuk membaca ilmu pengetahuan, meneliti, menelaah, ya, mengkoreksi. Jadi kita lihat, memang kita sadari yang bahawa penduduk Indonesia ini, ya, masyarakat Indonesia ini masih kurang dalam hal literasi, ya. Numerasi dan literasi. Karena kekurangan kita dalam hal untuk belajar, membaca, ya, menelaah. Karena kita disebutkan kalau membaca tersebut adalah membuka jendela dunia kita untuk betul-betul ingat kepada Allah, kepada Rasul, dan membuka wawasan ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum, ya. Karena ilmu ini jangan kita pisah-pisahkan, ya. Jadi ilmu ini jangan dikotomi, jangan dipisahkan, oh ini ilmu umum, oh ini ilmu agama. Tapi dalam hal peraturan kementerian ini harus disatukan, ya. Kita harus bersatu, baikkah itu ilmu pengetahuan umum ataupun pengetahuan agama, ya. Karena seseorang kecerdasan intelektualnya di bidang umum, tapi dalam hal akhlak, ya, tidak ada moral, tidak ada etika, tidak ada sopan santun, maka ilmunya ini kurang bermanfaat bagi orang lain. Karena di sebuah perusahaan tersebut, kita harus dituntut bagaimana memiliki ilmu tersebut dalam hal dilihat, ya, kejujuran kita bagaimana. Kejujuran kita, kecakapan kita dalam bekerja, disiplin waktu. Ini yang perlu sekali ditanamkan pada anak didik kita, peserta didik kita, ya. Mahasiswa, siswa yang ada di SMA, di SMK, NSEN, SMP, ya. Ada di MIN, ada di SD dan seterusnya. Dan juga di pondok-pondok pesantren, ya. Kita harus mengembangkan ilmu pengetahuan umum ini, ya. Di samping kita juga menggeluti kitab-kitab kuning, ya, sehingga dalam hal ini kita padukan intelektual kita, wawasan kita, pemikiran kita harus terbuka, ya. Harus ada pembaharuan dalam hal pendidikan agama ini, ya. Kita harus, ilmu ini harus kita sesuaikan dengan zaman, ya. Kebutuhan zaman seperti apa? Misalkan sekarang sudah ada iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah yang harus kita kembangkan. Inilah yang harus kita majukan, ya. Di samping juga ada imtak, iman dan takwa. Ini harus disetarakan sehingga imtak dan imtek ini sejalan dengan pengetahuan yang kita miliki. Inilah yang harus kita pahami bersama, ya, mengerti bersama bahawa ilmu ini sangat penting dalam hal untuk kita beribadah kepada Allah. Maka di sini malaikat Jibril menyuruh bacalah, ya, bacalah. Lalu Nabi menjawab, aku tidak pandai membaca. Kata beliau, aku tidak pandai membaca. Ya. Jadi tidak pandai membaca. Kata Nabi selanjutnya menceritakan, aku ditarik setelah bacalah 3 kali, malaikat Jibril berucap ataupun berkata kepada Nabi Muhammad, maka kata Nabi, aku selanjutnya
aku ditarik dan dipeluknya sehingga aku kepayahan. Jadi dipeluk oleh malaikat Jibril sehingga merasa Nabi kesusahan ataupun kepayahan. Kemudian aku dilepaskannya dan suruh pula membaca. Setelah dipeluk dan dirangkul oleh malaikat Jibril, maka dilepaskanlah oleh malaikat Jibril. Maka disuruh lagi bacalah, katanya. Jawab aku tidak pandai membaca. Jadi jawab Nabi lagi, tidak pandai membaca. Aku ditarik dan dipeluknya pula sampai aku kepayahan. Kemudian aku dilepaskan dan disuruhnya pula membaca. Bacalah, katanya. Aku jawab aku tidak pandai membaca. Ya, jadi ada beberapa kali. Setelah itu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra' wa rabbukal akram. Ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah demi Tuhanmu yang maha mulia. Jadi sebagaimana kita pahami bersama bahawa Rasulullah ini seorang yang ummi, ya. Seorang yang tidak pandai membaca dan menulis. Tapi beliau memiliki kelebihan dalam hal menghafal, ya. Kenapa Rasulullah tidak pandai menulis dan membaca? Ini membuktikan dalil yang bahawa Al-Quran ini bukan dibuat oleh Rasulullah, ya. Al-Quran ini betul-betul firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Karena dibantahkan oleh fakta yang seperti ini, ya. Bukan kitab-kitab lain seperti kitab Taurat, kitab Injil, ya. Memang asalnya betul yang diturunkan kepada Nabi Isa itu memang 100% betul apa yang diturunkan oleh Allah. Kitab Taurat, Injil. Setelah Nabi Musa wafat, Nabi Isa wafat, ya, ataupun Nabi Daud yang diturunkan Zabur, maka orang-orang yang pengikutnya, baikkah itu agama Yahudi, Nasrani dan sebagainya, itu mengubah salinan tersebut untuk keperluan mereka, untuk memendingkan jabatan mereka, hawa nafsu mereka, sehingga mereka menjadi bebas, ya. Seperti kita mengarang buku, mengubah dalil-dalil tersebut yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil, itu mereka ubah. Tapi yang aslinya tidak ada lagi di autentik sampai sekarang. Tapi sebaliknya, kalau Al-Quran ini dari masa Rasulullah sampai kepada kita pada sekarang ini, tidak ada seorang pun yang dapat mengubahnya. Kenapa? Karena Allah memelihara kitab suci Al-Quran dan juga kepada kita sahabatnya, para ulama-ulama tabi'in, para santri-santri, para ulama-ulama dayah dan sebagainya, cendekiawan muslim, ya. Tidak ada dapat bisa mengubahnya. Karena sudah tahu, oh ini kata-kata Al-Quran, oh ini makna-makna yang bukan Al-Quran. Jadi di situ dapat kita pahami bahawa Al-Quran dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Ya. Jadi marilah kita meneliti Al-Quran ini, menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, ya, bekal kita ataupun syifa wa rahmah, obat daripada penenang hati kita. Jadi bagaimana menafsirkan Al-Quran ditafsir oleh para ulama sehingga kita dapat bisa memahaminya, ya. Kalau kita tidak pandai memahami Al-Quran tersebut, ya, belilah yang ada artinya, yang ada tafsirnya, sehingga kita tahu makna-maknanya, sehingga kita dapat menjadikan pedoman-pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena maknanya di situ adalah membaca. Di samping membaca, Iqra' adalah meneliti, menelaah, ya, mengkritisi, berfilsafat dan sebagainya. Karena di dalam setiap ayat yang dikandung oleh Allah, ya, ataupun di dalam setiap ayat yang difirmankan Allah, itu bersifat global, bersifat secara umum. Tapi maknanya ditafsirkan oleh para ulama adalah untuk bagaimana kita fahamkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting, ya. Jadi kalau kita ambil ayat Al-Quran tersebut, jangan arti secara umum saja, tapi harus kita pahami dulu makna-makna yang tersirat, yang tersurat di dalam ayat tersebut.
kita belilah tafsir, misalkan tafsir Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir, Imam Tabrani, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Al-Azhar, ada tafsir Ibn Quraish Shihab dan lain sebagainya. Jadi makna tafsir-tafsir tersebutlah dijelaskan oleh para ulama, disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga pembaruan dalam ilmu pengetahuan ini dapat kita rasakan manfaatnya dalam keputusan di dalam dunia ini. Jadi kita harus berpedoman juga kepada Al-Quran, hadis, ijma' para ulama dan qiyas, semuanya kita rangkul sehingga tidak salah kaprah dalam memutuskan suatu perkara hukum, dalam memutuskan suatu fatwa hukum, sehingga kita benar-benar autentik dalam hal menjaga kuantitas daripada Al-Quran tersebut. Teman-teman ataupun sahabat-sahabat kami yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui memang khususnya di Aceh ini, saya berada di Aceh Barat terutama sekali ya, ataupun di bagian-bagian daerah lainnya, saya melihat suatu fenomena yang sangat mengkhawatirkan pada pemuda-pemuda sekarang ya. Menyangkut dengan tema ini, kalau kita lihat sekarang dengan perkembangan teknologi ya, banyak sekali pemuda-pemuda kita, anak-anak kita ya, yang sudah kecanduan daripada game-game PUBG, game Free Fire ya, game dan game-game yang lainnya, ataupun permainan game domino ini sangat-sangat mengkhawatirkan para generasi kita. Dalam hal membaca, kalau kita perhatikan sudah sangat-sangat kurang ya. Ada beberapa anak saja, bukan semuanya, tapi ada beberapa yang masih membaca, menggali ilmu pengetahuan. Tapi kebanyakan yang kita lihat sudah, Masya Allah kita bilang, sudah lalai dalam hal membaca, menelaah pengetahuan yang diberikan, baikkah itu di pesantren ataupun di sekolah. Jadi ini patut menjadi perhatian kita bersama, yang bahawa harus kita kembangkan suatu pembelajaran ataupun pemanfaatan yang begitu besar. Mari kita kembangkan ini bekerjasama dengan orang tua, sehingga kontrol kita bagaimana merubah sikap anak ini agar tidak main lagi kecanduan game ya, sehingga kita khawatir untuk mencetak generasi ke depan, pemimpin-pemimpin ke depan. Maka ini kurangnya SDM yang memadai, kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk dijadikan seorang pemimpin di masa depan. Jadi marilah kita bentuk ini suatu kerjasama ya, suatu komunikasi yang baik antara guru dan orang tua murid, ataupun dari guru dayah pesantren dengan dewan guru dengan para santri, agar kita harus menjaga sama-sama bagaimana kita saling mengingatkan, saling mencegah ya. Bukan tidak boleh main game, tapi mainnya seperlunya saja ya. Jangan lupa main game sampai 5 jam dalam satu hari ataupun 12 jam dalam satu hari. Ini kan sudah kecanduan sekali ya. Jadi marilah kita harus introspeksi bersama-sama bagaimana mencegah ini ke depan, agar menjadi anak-anak kita anak-anak yang baik, anak-anak yang memiliki kecerdasan intelektual, anak-anak yang mampu menjadi agen of change ya, perubahan di masa yang akan datang. Bagaimana pemuda-pemuda kita sekarang ini harus maju dalam hal pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, pembangunan kebudayaan sosial, pembangunan intelektual ya, pembangunan pendidikan, sehingga kita menjadi negara Indonesia yang targetnya 2045 menjadi negara yang keemasan, menjadi negara yang maju, menjadi negara-negara yang dicintai oleh negara-negara yang lainnya. Jadi pesan ya Pak Tanul ataupun pesan kita semuanya, yang bahawa marilah kita melalui hadis Nabi ini menjaga
mengoreksi, memahami bagaimana kita menelaah hadis tersebut menjadi hadis-hadis yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Jadi dapat kita simpulkan pada hadis yang berbahagia ini, hadis yang nombor 3 ini, yang bahawa marilah kita dari kata-kata Iqra ini bisa kita pahami yang bagaimana kita membaca, ya, membaca apapun pengetahuannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang mau beribadah kepada Allah. Di samping kecerdasan intelektual, kecerdasan moral, ada juga sikap kita, moral kita, etika kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bukan jadikan kita orang-orang yang merugikan lingkungan kita, orang-orang yang dibenci oleh lingkungan kita. Marilah kita ubah mungkin dari dulu sikap kita yang kurang baik, maka jadilah sekarang adalah orang-orang yang lebih baik lagi. Mungkin cukup di sinilah, ya. Jangan dilupa sama-sama kita membantu hadis Nabi ini, dakwah ini, ya, disebarkan kepada teman-teman ataupun yang bermanfaat bagi saya sendiri, dan kalaupun ada bermanfaat bagi pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi jangan lupa di subscribe, dibunyikan loncengnya ataupun di share. Mohon di komen, ya, di kolom komentar apa materi selanjutnya yang kita akan bahas, sama-sama kita bahas apa judulnya, sehingga kita bahas. Nanti ada bukan kritikan ataupun masukan, ya, masukan buat saya agar channel ini lebih berkembang lagi dan menjadi manfaat bagi orang-orang banyak yang ada di seluruh dunia ini, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.